saya berbicara kitab mereka, terlampau banyak hal yang telah saya sampaikan. Bahkan apa yang menjadi kebanggaan mereka telah saya robohkan dengan permintaan-permintaan saya agar pokoknya jangan percaya dengan kitab yang disucikan. Itu yang saya perkatakan di sini, sehingga membuat semua mereka itu marah, apalagi tokoh-tokoh mereka itu hanya bermimpi bagaimana mengambil saya, membawa saya kembali ke Indonesia. Sementara hidup saya pertaruhkan untuk membongkar ajaran mereka dengan tujuan utama saya mengajak terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini video yang akan saya tanggapi. Bahwa keselamatan kita ya di dalam dunia ini, kita hidup hanya sekali, Pak. Saya ingin mengajak Pak Budi Asali dan juga teman-teman semua di sini, mari kita mencari kitab yang benar-benar memang lepas dari kesalahan. Pak Budi sendiri sudah mengakui bahwa kitab yang di ada meja Bapak itu bukan kitab suci, gitu kan. Jadi saya hanya mengajak para pemirsa di sini supaya kita mencari kebenaran dari kitab yang benar-benar suci dan otentik dan juga bisa dipelajari dengan baik dan bisa dibuktikan dengan sains, yaitu Al-Quran. Itu poin saya, Pak. Silakan. Terus terang saya tidak percaya Al-Quran dan saya hanya percaya Alkitab. Saya mengakui bahwa antara autograf dan salinan-salinan apalagi terjemahan itu pasti sudah ada kesalahan, ya. Bahwa keselamatan kita ya tidak. Bahwa keselamatan kita adalah mengikuti kitab yang benar-benar bisa dijamin. Dijamin apa? Buka mata, buka telinga, buka hati, lihat apa yang terjadi di muka bumi ini. Kekacauan-kekacauan itu ya dari, apalagi kitab yang disucikan, dari orang yang dianggap suci, dengan kelakuan-kelakuan minta ampun, sangat-sangat memalukan. Menyebutkannya saja tuh merinding, miris, mengerikan. Entah apalah lagi istilahnya. Apalagi istilah Anda. Bagaimana 11 September itu gedung kembar itu langsung dalam seketika 5.000 orang hilang karena perintah-perintah kitab itu. Karena ajaran Nabi yang namanya adalah pilot yang menerjang dua gedung kembar itu. Namanya sama dengan pendiri agama itu. Dan tetap terjadi dendam-dendam yang tidak pernah berkehabisan, tidak pernah berkesudahan. Ngeri loh. Udah benar jawaban dari pendeta Budi Asali. Saya nggak percaya, terus terang katanya. Nggak percaya dengan kitab suci itu. Jangankan Budi Asali yang memang dari dulu Kristen. Saya ini guru kitab suci itu. Guru tafsirnya lagi. Bukan guru pengantar kitab suci saya. Guru yang mengajar menafsirkan isi dari kitab suci itu. Umur 40 tahun saya datang menerima dia, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tenanglah seluruh hidup saya. Tenanglah kehidupan saya dan tenanglah hati saya yang bergejolak tentang kitab suci itu dan ajaran pendiri agama itu. Saya tinggalkan, dan satu-satunya jalan untuk hidup tenang hanya dengan meninggalkan kitab itu. Nggak ada cara lain, nggak ada. Satu-satunya cara
Saya harus meninggalkan keyakinan itu untuk mendapatkan kehidupan yang damai. Bayangkan saudara-saudara, saya harus melakukan sebuah kegiatan dan harus menukar seluruh undang-undang ajaran itu. Ajaran negara NKRI itu harus dibubarkan. Harus berdiri yang namanya NII, N11. Harus berdiri. Kalau belum berdiri N11, maka semua orangnya masih berada dalam tanda tanya besar. Termasuk kamu Donitan. Kamu sehebat apapun, tetapi karena kamu tidak memberlakukan syariat kitab itu, nol. Harus berlaku syariah law bagi seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baru kalau kamu ngomong seperti itu, kamu tetap di luar agama itu. Kamu hanya KTP doang. Apa gunanya kamu bicarakan, kitab suci kami adalah yang paling benar, yang tidak pernah tertukar, yang tidak pernah ini, dan bisa dibuktikan dengan sains teknologi. Apanya yang bisa dibuktikan dengan sains teknologi? Kadang-kadang ya bikin marah saudara-saudara saya ini. Katanya sains dan teknologi. Yang dibuktikan apanya? Bisa dibuktikan dengan teknologi. Ayat-ayat yang saya minta 300 itu harus di skip, harus dihapus. Bisa kamu buktikan? Teknologi apa yang bisa membuktikannya? Oh, bisa dengan tank, dengan pesawat tempur, begitu. Ngeri loh. Mari kita mempercayai kitab. Itu bukan kitab suci, kitab yang disucikan, dianggap suci. Dipakai untuk jimat, lalu digulung-gulung kecil, dimasukkan ke dalam ikat pinggang. Bagaimana kalau masuk kamar mandi? Oh, itu harus dilepas celananya supaya jangan masuk kamar mandi itu. Jimat itu. Jimat iya. Dan itu bisa dibuktikan bahwa orang-orang yang pakai jimat itu, yang bawa-bawa jimat pakai kitab suci itu, syaratnya satu-satunya tidak punya otak. Itu syaratnya supaya jadi orang percaya dengan keyakinan itu. Nggak bisa don. Apalagi debat dengan saya, terkencing-kancing kamu. Lagi di Indonesia saya bongkar di depan matamu. Kamu belum benar belajar debat. Ini Pak Budi Asali itu sudah telepon saya supaya jadi satu tim dengan dia untuk debat. Ya kalau satu tim dengan Bapak ya, ngeri debat dengan saya. Apa yang kamu perdebatkan dengan saya? Saya minta maaf kepada semua kalau ada apa tadi hilang. Mukjizat Mamat setiap ngaceng turun ayat gitu. Bapak Pendeta Syed Mudir kabur, kau cabut, takut. Sekarang kau duduk di mana? Duduk di rumah jadi pengolong sampah. Dasar. Bongkar sampai ke biji-bijinya Mamat. Sudah, tenang aja. Maaf ya penonton channel Saifuddin Ibrahim, saya pakai bahasa-bahasa jangan sampai ini saudara-saudara. Saya sebenarnya sudah mulai berbahasa yang halus, memberitakan Injil dengan halus gitu. Tapi kalau saya menonton video kayak begini nih, potongan-potongan videonya, saya nggak bisa berhenti, saudara. Maunya saya
jitak ndase. Abraham, Pastor Saifuddin, Ibrahim, God bless you always. Terima kasih semua penonton. Yang penonton muslim yang mengejek, terima kasih. Tuhan Yesus tetap memberkati kalian. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Karena tujuan utama saya channel ini ya, saya datang untuk mengetuk hati dan pikiran Anda agar kembali kepada jalan yang benar, yaitu ikut Alkitab. Jangan ikut kitab yang dari Arab itu, saudara. Kalau Anda datang dari ajaran gurun, Anda pasti akan berubah pikirannya dari waras menjadi gelo. Ya, saudara, harus kamu tahu persis ya, bahwa seluruh isi kitab kamu itu perkataan beliau. Innahu laqaulu rasulin karim. Di surat 69 ayat 40. 69 ayat 40 itu seluruhnya perkataan Kanjeng, bukan dari Allah. Dan itu harus lewat Jibril. Dan proses penerimaan kitab itu tidak ada satu orang pun yang menyaksikannya. Nggak ada orang yang menyaksikannya. Nggak ada. Semua isinya itu adalah buatan beliau sendiri. Isinya tidak pantas dipercaya. Isinya adalah membenci kemanusiaan. Isinya adalah menghilangkan nyawa, terutama orang Yahudi dan orang Kristen. Bisa dihabisin nyawanya. Harus dipisahkan kepala orang yang percaya kepada kitab suci itu, yang percaya kepada Alkitab. Harus dihabisi nyawanya. Jadi setiap orang yang telah membaca kitab Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kitab kamu itu Donditan memerintahkan untuk melayangkan nyawa dan tubuhnya itu. Nggak pantas karena makan babi, gara-gara makan BABI, harus dihilangkan nyawanya. Apa kamu masih waras, Dontan? Jadi saya sudah sering sekali mereaksi setiap ucapan Dontan ini. TS 6940. Terjemahannya tipu-tipu. Oi, udah pintar penonton saya itu. Aku berlindung kepada Tuhan semesta alam dari godaan mamak. Terima kasih sudah komen-komen ya. Bahas nomor togel aja, Deng. Ngek. Ada yang nulis ngek. Ini istilah channel ini. Bikin ngek. Orang yang diberi Alkitab. Mungkin penulisannya ya udah benar. Tetapi yang asli dari kitab kamu itu sudah dibakar habis oleh Utsman. Untuk menimbulkan ketenangan di kalangan mereka karena betapa banyaknya kekacauan dan perbedaan ayat-ayat itu di dalam kitab suci itu. Karena 70 orang penghafal kitab suci itu sudah ngek semua di medan daripada peperangan. Di medan itu mati semua. Sehingga apa yang mereka tulis itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Bacaan di Baghdad begini, di Kufah, Syria begini, di Madinah beda bacanya. Maka diadakanlah penyatuan tulisan dan lahir ada 4 mushaf. Kitab itu salah satunya disimpan di rumah istri Kanjeng, namanya Hafsah. Disimpan di sana. Dan setelah 1924, 4 abad asli penulisannya itu
nggak ditemukan lagi. Siapa yang bisa menemukan mazhab di zaman Utsman itu yang sudah jaraknya dengan kita sudah 14 abad, sudah 1440 berapa tahun yang lalu, sudah 14 abad. Sekarang yang aslinya mana? Penulisan yang benar itu mana? Belum lagi isi-isinya itu. Dan ada Ridhoatul Kabir, yaitu wahyu yang diturunkan kepada beliau. Berapa kali menyusui orang dewasa supaya saya susuan dengan orang yang menyusu kepada istri saya. Di mana surat itu sekarang, ayat itu sekarang, kenapa nggak dimasukkan ke dalam kitab kamu? Padahal itu adalah wahyu. Semua mengakui itu wahyu. Hadis-hadisnya ada semua, lengkap. Kenapa itu tidak dimasukkan di dalam kitab suci itu? Pertanyaan besar. Dan jangan keluar-keluar dengan video kayak begitu. Kalau kamu mau sungguh-sungguh membenarkan kitab yang nggak benar. Kan sama pertanyaan saya, kenapa kamu nggak berani tampil debat dengan saya? Sorry, kalau debat dengan saya, kamu kan hanya debat dengan orang-orang pendeta-pendeta yang dari dulunya itu Kristen. Tetapi saya dari Muslim. Nggak bisa kamu berdebat dengan saya. Ini saya selalu tes begini, tes mental, tes kewarasan berpikir, saudara-saudara. Tesnya begini, kalau ada laki-laki umur 54 tahun menikahi perempuan umur 5 tahun, 6 tahun, apakah kamu hormat dengan laki-laki itu? Tadi malam saya menguji kewarasan orang yang berdebat dengan saya di roomnya Bom-Bom, TikTok Bom-Bom. Saya tanya seperti ini, kalau ada, ini kan mau pilkada nih, calon bupati itu mengadakan pesta perkawinan di gedung pertemuan kabupaten. Dia duduk bersanding dengan perempuan pengantin, perempuannya itu baru umur 6 tahun. Calon bupati itu sudah 54 tahun. Kamu hormat gak dengan bupati itu? Kamu coblos gak nanti di pilkada serentak nanti? Wah, itu pertanyaan tidak waras, katanya. Orang pertanyaan kok dikatakan pertanyaan tidak waras. Saya kan hanya minta jawaban, jawab aja iya atau tidak, hormat atau tidak. Hormat atau tidak? Saya pertanyaannya, itu kan nggak ada kaitan dengan waras dan tidak. Ini saya menguji pertanyaan ini, saya ujikan kepada dia. Kamu percaya atau tidak kalau ada bupati, dia calon, dia mengadakan pesta dengan istrinya, pengantinnya itu masih umur 6 tahun. Oh, dia ngamuk langsung kabur. Kabur malu. Pertanyaan saya yang sama kepada kamu, Don. Apalagi dengan berbagai macam masalah yang sudah saya ungkapkan ini, bahwa itu bukan kitab suci. Innaruhu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia, tetapi diterjemahkan ngawur oleh Departemen Agama. Terjemahannya nggak benar, ditambah-tambahin dalam kurung. Dalam kurung. Sesungguhnya iya, Quran itu benar-benar wahyu, katanya. Apanya wahyu? Benar-benar perkataan Nabi yang mulia, itu yang benar. Tetapi dikatakan satu kata wahyu. Benar-benar wahyu dalam kurung yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ada dalam kurungnya. Dalam kurung.
Jadi setiap ayat yang berkaitan berbicara tentang Isa Al-Masih itu dipakai dalam kurung untuk menghilangkan makna sesungguhnya, sehingga orang-orang itu nanti kamu lihat ini pelang di dalam medan perang, padahal kata medan perangnya nggak ada, hanya karena ingin menghaluskan ataupun memplesetkan makna sesungguhnya. Begitu caranya. Hanya itu yang diucapkan. Banyak salahnya. Nah, Quran terjemahan dari Departemen Agama ini tidak kurang 2.500 kesalahan terjemah. Dulu waktu saya masih di Indonesia, saya masih getol-getolnya membuka dan memporak-porandakan ajaran itu. Sudah saya sampaikan semua. Gitu. Ini. Dan ia Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Surat 69 ayat 41 setelah ayat itu. Dan bukan perkataan tukang syair katanya. Terus tukang apa dong? Tukang dongeng, tukang halusinasi. Sungguh amat memalukan kamu. Coba ini video saya ini disiarkan, disampaikan, dibagi-bagikan sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pesan buku-buku saya ke 0853 8827 0696. Buku-buku yang saya tulis ini bermanfaat untuk memperkuat iman supaya tidak lari seperti keledai liar, nanti minum kencing onta pula. Nih, mukjizat kanjeng itu kan keluar air di sela-sela jarinya kan, di sela-sela jarinya keluar air. Tapi kenapa kok mengajarkan cebok pakai batu? Cebok pakai batu. Yang diajarkan aneh, mukjizatnya apa? Pertanggungjawabkan mukjizat-mukjizat yang ditulis dalam kitab suci kamu itu. Tulah kepada Fir'aun, kepada Mesir itu 10, di Quran 9. Dan kamu mengatakan bahwa mukjizat terbesarmu adalah kitab suci itu, mukjizat terbesar Nabi kamu. Kamu harus tahu bahwa mukjizat itu kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Oke. Tapi kan bisa disaksikan. Di dalam kitab suci kamu surat ke-10 ayat 20, Nabi kamu nggak punya mukjizat. Dan sekarang kalian seluruh ulama mengatakan mukjizatnya itu adalah kitab suci. Setelah saya buktikan dan saya lihat baik dari sejarah, cerita, dan semua manuskrip yang ada. Ini manuskrip yang ada sekarang itu yang dicetak, yang diperbaiki 1924. Jadi sudah 100 tahun yang lalu. Sampai 2024 ini sudah 100 tahun yang lalu yang ada di tangan kalian ini. Dan masalah yang saling berbeda itu ada 36 mushaf 36. Dan ada lagi mushaf yang terakhir, yaitu mushaf Sana'a, yang ditemukan lebih kuno daripada kitab-kitab yang telah dikumpulkan 1924. Dari penelusuran ini saja kamu kalah, belum lagi isinya, etika moral yang disampaikannya. Lalu kamu mengatakan itu dari Allah.
Siapa yang pernah menyaksikan dari manusia proses penerimaan dari Jibril kepada Muhammad? Nggak ada saksi mata satu pun, nggak ada saksi. Nggak ada saksi mata. Siapa? Tunjukin dong. Sama dengan apa yang dia lakukan. Langsung meniduri menantunya. Tanpa ijab kabul, tanpa perkawinan, disaksikan manusia, langsung masuk kamar, tindih-tindihan, lalu bertanyalah menantunya, apakah begini ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah begini caranya? Rasulullah bilang, telah turun kepadaku ayat. Nah, kamu bisa cari di kode ini 3337. 33.237. Itu peristiwanya itu. Tidak ada seorang manusia pun yang menyaksikan perkawinan dia itu. Alias tidak ada wali dan saksi. Menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, nggak ada seorang manusia pun yang menyaksikan, hanya mulut dia, cerita dia itu. Nggak ada seorang manusia pun yang menyaksikan dia naik kuda putih, berwajah perempuan cantik, dan cantiknya minta ampun. Di mana? Siapa yang menyaksikan itu? Don, woi Don. Dia naik dengan kecepatan suara, untuk sampai ke Palestina itu harus kecepatan suara. Dan untuk naik ke sana itu harus 500 kali lipat kecepatan cahaya untuk sampai ke tempat tertinggi yang disebut Sidratul Muntaha. Yaitu tempat yang tertinggi di mana Allah berada dan bertemu dengan Allah. Ini ya sadis lah omongan saya. Bagaimana Zaid itu ditiduri oleh bapak angkatnya pada malam hari itu, dan itulah yang membuat Zainab sombong sekali kepada istri-istri kanjeng yang lain. Kalau kalian itu yang menyerahkan kepada Muhammad itu adalah ayah orang tua kalian, tetapi saya yang menyerahkan Allah kepada beliau. Allah menyerahkan saya kepada beliau. Mamat, Don. Dan ini harus ada kerjasama, saudara-saudara. Kerjasama dari alim ulama mereka, bagaimana mempertahankan orang-orang seperti Don ini yang banyak bohongnya. Saya heran ya saudara-saudara ya, kenapa mu'alaf itu semua penipu. Kalau nggak nipu duit, ya nipu omong. Kayak nama bangkai itu, wah pintar sekali saudara-saudara. Dicari Jumadin, ngapain nyari saya? Modalnya cuma ngomong kotor, not Yesus, not. Jadi debat kalian itu nggak bermutu. Kalau debat, saya tampilkan semua data. Gimana? Kalau mukjizat di dalam Kristen itu adalah kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan atau oleh Allah atau oleh kuasa roh Tuhan, atau yang dilakukan oleh mukjizat itu keluar dari hamba Tuhan, pendeta, nabi, rasul. Seperti Paulus, digigit ular berbisa, ularnya yang mati.
Kalau saya digigit ular, ular mati. Ular yang menggigit saya itu sudah mati. Ngek. Dia gigit saya pernah digigit ular yang ekornya merah. Bahasa Bimanya tarihu. Mujizat saya tuh, ngek. Rupanya supaya saya hidup sampai hari ini. Saya pergi ke gunung yang di sono. Bapak saya perginya ke gunung yang di sono. Saya mau ketemu bersatu dengan bapak saya. Tapi saya pergi ke sana, saya dipatok ular. Serem. Saya tinggalkan semuanya itu, saya lari dari gunung, turun ke bawah. Saya dikasih ramuan. Kemudian dioles di kaki saya itu. Padahal besok saya mau terbang ke Solo. Kaki saya bengkak, tapi sudah nggak sakit lagi. Karena dikasih minyak Sumbawa oleh paman saya itu. Jadi saya punya mujizat. Daripada itu, Paulus punya mujizat. Sapu tangannya itu bisa menyembuhkan. Kalau mujizat saya, mulut saya ini bisa menyembuhkan Sudron dari kerasukan kitab itu. Terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah berapa banyak yang sembuh. Itu mujizat saya. Mujizat saya, maka saya juga disebut Nabi YouTube. Saya bukan Nabi Plukusuntur. Yang Plukusuntur itu Nabi kamu. Dan kamu belum melihat saya marah ya? Orang saya, maaf, saya kan mau ini yang tidak ini. Mimpi lu ya, mulia apanya buka Quran, hadis dan artinya supaya matamu terbuka. Ya boleh. Jadi saudara-saudara, agar Anda tahu saja, Anda kenal saja. Ngomongin dia mah nggak ada habis-habisnya. Ini kan hanya mempertanggungjawabkan iman kita. Nabinya nggak punya mujizat. Kalau dibuktikan dengan sains dan teknologi, apa yang dibuktikan? Ngomong, langitnya begini, gunung berapi begini, matahari bintang begini. Orang nggak perlu ayat itu, kitab itu turun, itu sudah ada. Yang diperlukan itu pengajaran bagaimana orang yang dikenai kitab itu berubah baik atau berubah jahat. Mamat itu sebelum terima wahyu baik, bagus kelakuannya, tapi setelah terima kitab itu, serem. Mau ketemu aja nggak mau. Nanti kalian akan ketemu dengan Nabi mulia itu di sorga. Serem. Lebih baik masuk neraka bertemu dengan orang-orang yang damai daripada masuk sorga ketemu dengan orang-orang jahat. Dengar baik-baik ya. Lebih baik masuk neraka bertemu dengan orang-orang damai daripada masuk surga ketemu dengan kanjeng abad ke-7. Lagi yang ngapain ketemu dengan kanjeng abad ke-7? Umat-umatnya itu kan semua bilang akan ketemu dengan kanjeng dan akan mendapat syafaat dari kanjeng. Kan begitu narasi dakwah mereka kan? Sementara yang diajarkan oleh beliau, nanti di surga itu akan ketemu dengan 72 cewek cantik. Dan saking cantiknya itu cewek belum pernah lahir di dunia ini. Katanya mau ketemu dengan kanjeng abad ke-7. Orang lagi sibuk memecahkan perawan. Bagaimana kalian bisa ketemu? Dan 72 cewek cantik itu, sehari semalam itu perawan lagi.
Dia sedang menikmati 72 cewek cantik. Jangan diganggu dong. Apa kalian adu begini-begini sama kanjeng itu? Pakai otak. Hei manusia. Don. Jadi nih ya, yang muslim yang nontonin, kamu itu adu beginian. Dari mana dasar ayat dalil akan ketemu dengan beliau, sementara beliau itu sedang menikmati 72 bidadari. Bahkan dia bilang 100 orang bagi 24 jam. Wah, cuman satu orang hanya 15 menit. 15 menit ganti lagi, menit ganti lagi. Bukan 15 menit, 9 menit, ganti terus. Apa alasan kamu mengatakan nanti akan ketemu dengan kanjeng? Dia sendiri lagi sibuk, kamu juga lagi sibuk. Itu kenikmatan itu yang membuat si Don ini, mu'alaf ini, Kainama ini, jadi membayangkan itu. Bukan karena kitab suci itu penuh dengan sesuai dengan kecanggihan teknologi dan bisa diteliti oleh sains dan teknologi, bukan itu. Kamu itu pindah agama karena membayangkan nanti di akhirat tidur 72 cewek cantik. Terus istri kita di dunia sebagai apa? Ayo, saya tanya kepada kaum wanita, nanti di surga dapat apa? Makanya sekarang itu ada muslim debat di TikTok, dia nggak percaya lagi dengan siksaan kubur, itu tidur dengan 72 bidadari di surga. Orang ustadz pada ngomong begitu semua, kenapa kamu menentang? Ada yang ingkarus sunnah itu orang yang nggak percaya lagi dengan kitab-kitab itu, nggak percaya dengan ajaran-ajaran itu. Yang mereka percaya adalah hidup toleransi dan damai, yang malu sendiri. Gitu. Jawab dong. Bisa nggak kalian jawab ini? Pemilik sorga itu adalah Sang Maha Agung. Dan ketika kamu mati itu, yaitu Kanjeng abad 7 itu, ketika dia mati, dia memanggil nama teman yang maha tinggi. Di hadisnya disebut teman yang maha tinggi. Sedangkan yang dia ajarkan, barang siapa yang akhir dari kalimat tiada Tuhan selain Allah, sorga. Jadi barang siapa yang mengakhiri kalimat tiada Tuhan selain Allah, masuk surga. Sedangkan dia mengakhiri kata-katanya, menyerahkan hidupnya kepada teman yang maha tinggi, Yesus. Emang kapan dia menyebut Allahnya itu teman atau Allah itu adalah Bapa? Enggak ada satu potong ayat pun. Tetapi di kalimat terakhir yang dia ucapkan, menyerahkan nyawanya kepada teman yang maha tinggi, Yesus namanya. Jangan seperti debat Zuma yang nggak bermoral itu. Moral orang Makassar itu memang kasar. Bahkan ada yang jadi wakil presiden itu orang kasar itu. Isi otaknya kotor. Udah berapa gereja yang di rumah ibadat orang yang dihabisin sama kala. Hancur gereja, hancur semuanya. Jadi kehidupan damai di Makassar itu adalah kehidupan yang mengerikan. Saya diundang sama gereja Kibait yang ada di Makassar. Tuhan hebat, Tuhan ajaib, luar biasa.
gereja Kibaid itu dirusak sama Kala dulu. Waktu dia mahasiswa, dia mendatangkan Zakir Naik, orang-orang yang gak berakal lagi. Dia datang ke Afghanistan dan dia bilang bahwa Afghanistan sudah berubah, beda dengan Taliban 20 tahun yang lalu. Ya beda, sudah berkuasa. Dan apa yang terjadi ini akan terus banyak orang yang akan menjadi oposisi terhadap pemerintah Taliban. Kamu tinggal membayar hutang luar negerimu itu. Kalau enggak, habis lagi turunan kamu. Dan turun-temurun kamu akan kena tulah akibat dari kesalahan memilih kitab suci. Akibat kesalahan mengaku dan mengikuti manusia yang salah. Salah percaya. Sedangkan kami sudah benar di dalam percaya, benar pula pengajarannya. Maka bangsa-bangsa yang mengikuti keyakinan itu bangsa damai semua, bangsa yang baik. Itu yang mau saya katakan, saudara-saudara. Ya, terima kasih. Silakan share video ini, bagi-bagikan, ramekan. Saya mohon izin untuk nanti khutbah, lebih banyak khutbah di channel ini. Terima kasih saudara-saudara untuk perhatian Anda. Semoga tim saya, anak buah saya bisa bekerja bersama untuk mengedit video-video saya yang dulu untuk di re-upload agar tidak rungkat sanad ceritanya. Doakan saya punya kesehatan dan kekuatan agar bisa melanjutkan perjuangan ini. Karena penghinaan, si Rudi Simamora, saudara-saudara, mohon bantuannya, kirim ke rekeningnya siapa ya? Rudi Yohanes. Ya. Ke BCA 821-530-2268. Saya ulangi lagi, 821-530-2268. Nanti bukti kirimannya, kirimkan bukti transfernya, kirim ke HP siapa ya? Ke Solata BM2.